kontrak belajar ini sehingga Bapak Ibu bisa mencermati agenda kita di setiap harinya. Kemudian RPP 2 Bapak Ibu. Reviewnya ini. Kita melaksanakan PPL-nya selama 6 hari, sekarang reviewnya. Review dilakukan 2 hari juga, hari ke-13, hari ke-14. Apa yang dilakukan sama seperti review PPL 1 tadi itu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi, sampaikan masalahnya, kemudian nanti diberikan masukan, bahkan Bapak Ibu nanti dinilai oleh para dosen dan guru pamo. Nah, catatan pentingnya di sini Bapak Ibu, nanti untuk review itu, pertama aspek pendahuluannya dicek. Apakah di situ ada persepsi, ada pengkondisian suasana pembelajaran, seterusnya. Itu minimum. Maka tadi durasi waktu yang 15 menit itu jangan sampai menghilangkan komponen utama ini ya. Komponen utama dari pembelajaran itu ada pendahuluannya, ada intinya, dan ada penutupnya. Itu kira-kira. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan PPL 2 RPP 3. Nah ini setelah hari ke-16. Ya, setelah hari ke-16. Setelah PPL 1 RPP 2. Nah, itu kita sebut dengan istilah P5 PPRA. Tapi dalam LMS disebut mungkin dengan RPP 3. Maka di sini ada garis miring, itu maknanya di saat itulah kita akan implementasikan proyek P5 PPRA itu. Agendanya hampir sama saja Bapak Ibu. Membaca kontrak selama fase PPL terus dan seterusnya. Maka mulai di hari kedua dari agenda yang RPP 3 itu Bapak melakukan apa? Ini sudah ada semua, silahkan. Kemudian Bapak Ibu edit videonya ya, video PPRA, video tentang bagaimana implementasi proyek itu ya, selalu diedit Bapak kirim di link YouTube masing-masing. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Secara singkat saya sampaikan kaitannya tentang kontrak belajarnya. Kemudian pelaksanaan reviewnya ini agak panjang di hari terakhir itu. Jadi proyek P5 PPRA itu akan ada review selama 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sudah masuk kita ke hari yang ke-24 Bapak Ibu, yang hari 4 ini. Maka di sini nanti review untuk PPRA-nya itu dilakukan selama 2 hari, yaitu hari pertama dan hari kedua. Hari ketiganya itu sudah Bapak Ibu nanti akan presentasi PTK. Laporannya itu Bapak Ibu selesaikan sebelum hari ke-22 dari PPL ini ya. Sebelum hari ke-22, laporan PTK harus sudah dikelirkan. Sampai kesimpulan dia Bapak Ibu ya. Kalau laporan PTK itu sampai kesimpulan. Kalau kemarin Bapak Ibu buat proposal kan sampai metode penelitiannya. Maka nanti silakan disajikan datanya, kemudian tinggal di analisis dan simpulkan. Nah, itu yang Bapak Ibu kirim dan nanti akan diuji, akan Bapak Ibu presentasikan, akan direview oleh dosen dan akan diberikan nilai. Termasuk mahasiswa juga nanti akan ikut di dalam presentasi itu sebagaimana Bapak Ibu kemarin itu dihadiri oleh semua orang. Bapak Ibu presentasi bergiliran, nanti akan ditanyai dan seterusnya oleh dosen dan guru pamo. Nah, itu kira-kira untuk kegiatan kita selama 24 sampai 26 hari ini Bapak Ibu semua sudah tertuang di dalam kontrak belajar. Tinggal Manirah Bapak Ibu silakan semangat, penuh tanggung jawab. Kalau kita lihat ini kelihatannya saja agenda kita, tapi sungguhnya tidak padat Bapak Ibu ya. Ngajar Bapak Ibu ngajar seperti biasa. Hanya bedanya nanti Bapak Ibu begitu mengajar itu direkam. Nah, itu saja. Begitu mengajar direkam. Lalu rekamannya itulah yang Bapak kirim di LMS sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan agenda untuk PPL 1, RPP 1. Atau juga PPL 1, RPP 2, dan seterusnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu dulu. Sementara nanti kita lanjutkan melalui diskusi dan tanya jawab. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syekh. Berikutnya gimana Pak? Langsung ke di sistem kah? Coba ya, di sistem aja dulu biar Oke. teman-teman paham dulu. Oke. Baik.
Baik Bapak Ibu, mungkin, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu guru mahasiswa yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya, Rizalul Khair, ingin, memaparkan mekanisme atau teknik, di LMS ya, bagaimana cara, praktiknya, di-upload atau, upload video pembelajaran di LMS-nya. Saya share screen Bapak Ibu. Sebentar. Semoga terlihat sebentar, oke. Ada sound terlihat. Oke. Sebentar. Eee, ya ini dia. Oke. Belum, belum. Apa sudah terlihat, Pak Kaprodi? Belum, belum, belum. Di saya belum, masih. Oke, sudah masuk. Oh, sudah masuk, Pak? Sebentar ini. Oke, Saya sudah. bukan dulu. Oke, baik Bapak Ibu, guru PPG yang saya muliakan, ini adalah rundown yang sering saya sampaikan ketika presentasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melewati pendalaman materi, lalu lokakarya, sekarang Bapak Ibu akan menempuh, PPL. Jadi, PPL ini Bapak Ibu akan tempuh, selama 1 bulan sih Pak Kaprodi ya, dari tanggal 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Ya, bagaimana cara mengaksesnya? Bapak Ibu sama seperti mengakses Lokakarya, Bapak Ibu masuk ke menu Lokakarya dan PPL, lalu Bapak Ibu akses ada menu tulisan PPL di pojok kiri atas. Bapak Ibu silakan diklik saja, nanti akan muncul 3 modul tampilan seperti ini, PPL 1, PPL 2, dan PPL 3 ya kalau yang tahun lalu. Tapi udah diganti dengan RP apa ya, Pancasila gitu ya Pak Kaprodi ya. Ya, untuk jadwal PPL-nya Bapak Ibu, ya PPRA 3 gitu. Jadwal PPL Bapak Ibu PPL 1 RPP 1 dimulai tanggal 21 sampai dengan 29 Juli ini yang tertulis di LMS Bapak Ibu. Jadi LMS-nya mengacu ini. Lalu PPL 1 RPP 2 tanggal 31 Juli sampai dengan 8 Agustus, lalu PPL 2 di 9 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2023 ini salah tulis ya Bapak Ibu. Kelamaan ini 2024. Berikutnya ya, Bapak Ibu nanti akan kami ini Bapak Ibu akan didampingi oleh surat ya, surat pengantar seperti ini. Bapak Ibu nanti mengisi link yang akan kami bagikan. Silahkan nanti diisi nama kepala sekolahnya, lalu apa namanya, alamat sekolahnya, lalu mungkin nama nomor NIP dari kepala sekolahnya. Kita menggunakan auto thread, nanti Bapak Ibu akan ketika sudah mengisi langsung akan di-email otomatis ke alamat email Bapak Ibu. Nah untuk surat PPL-nya mohon mengisi hanya 1 kali saja Bapak Ibu, jangan berulang kali nanti karena nomor suratnya ini sudah kita apa namanya urutkan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi terlalu sering nanti nomor suratnya berubah terus nanti yang lain nggak kebagian. Ya, ini contoh dari surat pengantar PPL pada sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa isi linknya nanti akan dikirimkan secara otomatis ke emailnya Bapak Ibu. Berikutnya untuk masuk di menu PPL Bapak Ibu, sama seperti menu-menu sebelumnya di LMS ada kontrak modul, ini ada RPP dan perangkat pembelajaran, lalu video pembelajaran, PTK dan lembar kerja, lalu review. Nah, kontrak modul ini akan diisi oleh dosen ya, Bapak Ibu akan melihat apa saja yang akan kontrak dari PPL ya, dari hari pertama sampai dengan terakhir. Setelah itu mungkin kita masuk ke menu yang kedua itu RPP dan perangkat pembelajaran. Di RPP dan perangkat pelajaran ini Bapak Ibu akan disuruh untuk mengisi tema dari RPP Bapak Ibu ini, tema RPP Bapak Ibu, lalu mengupload file RPP-nya. Di sini file RPP-nya 1200 KB atau 1 MB lah Bapak Ibu simpan ke PDF. Lalu di sini Bapak Ibu akan mengupload perangkat pembelajarannya. Ini dijadikan satu file PDF, lalu di file perangkat pembelajaran dijadikan satu file PDF Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu simpan. Ya. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini.
Iya, untuk apa namanya, RPP dan perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu, kalau sudah dinilai oleh dosen, ini Bapak Ibu tidak bisa mengedit atau menghapus. Jadi kami juga sudah sampaikan ke dosen untuk tidak dinilai dulu jika masih ada kesalahan, mungkin dosen dan guru pamong tidak menilai dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti klik edit saja atau jangan klik hapus untuk mengganti jika file RPP atau perangkat pembelajaran Bapak Ibu ini tidak ada yang salah gitu, ada teguran dari dosen untuk diganti begitu ya. Tapi kalau sudah dinilai memang tidak bisa diedit. Kendala sering seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang untuk RPP dan perangkat pembelajaran. Lalu kita masuk ke menu kedua Bapak Ibu, ke menu video pembelajaran. Di menu video pembelajaran ini Bapak Ibu harus mengisi tema dari videonya ya. Di sini judul temanya, lalu Bapak Ibu akan copy link YouTube-nya. Copy link YouTube-nya sama seperti di pengembangan perangkat kemarin ya Bapak Ibu, copy link YouTube-nya. Lalu di sini Bapak Ibu harus mengupload foto dokumentasi di bawah ini. Jadi foto dokumentasi Bapak Ibu silakan bikin foto dokumentasi itu di copy saja, di paste di Microsoft Word, lalu Bapak Ibu simpan ke file PDF. Untuk dokumentasinya maksimal 2 MB Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketik saja di Word dulu, lalu di copy paste apa namanya foto dokumentasinya, lalu nanti disimpan ke PDF, lalu diupload di sini. Ya, untuk video YouTube-nya Bapak Ibu pastikan video YouTube-nya jangan sampai di private ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa setting unlisted atau public. Kalau Bapak Ibu pede dengan videonya, silahkan diklik public, tapi kalau Bapak Ibu tidak pede, silahkan diklik unlist. Jangan sampai Bapak Ibu setting video YouTube-nya sebagai private. Yang private ini hanya Bapak Ibu yang login menggunakan akun Bapak Ibu saja yang bisa menyaksikan videonya. Ini salah satu contoh settingan ya, Bapak Ibu silakan dipilih public atau unlisted, jangan sampai Bapak Ibu pilih private ya. Ya. Itu untuk videonya, silakan di-upload nanti. Berikutnya adalah Bapak Ibu harus mengupload PTK dan lembar kerja ya. Tadi menu selanjutnya ada PTK dan lembar kerja. Cara menguploadnya sama dengan cara mengupload perangkat yang tadi, Bapak Ibu silahkan tulis tema PTK-nya, lalu Bapak Ibu pilih file PTK-nya dalam file PDF, sama maksimal 100.200 KB. Begitu juga dengan file lembar kerja Bapak Ibu, silakan klik pilih file lalu mengupload file PDF-nya. Ya. Semudah itu untuk mengupload apa namanya PTK dan lembar kerja. Berikutnya Bapak Ibu yang menu terakhir adalah review. Review ini isinya Bapak Ibu diskusi ya. Diskusinya sering saya ingatkan bahwa setelah diskusi Bapak Ibu harus memberikan komentar. Misalkan ini review yang dalam bentuk diskusi biasa, lalu di bawah ini adalah review dalam diskusi Zoom meeting ya. Jika Bapak Ibu sudah Zoom meeting, pastikan Bapak Ibu memberikan komentar setelah Zoom meeting. Kenapa? Karena disitulah letak Bapak Ibu dosen dan guru pamong memberikan nilai ini. Contohnya Sri Ayu Martini hanya mengisikan hadir saja di diskusinya, lalu di sini dosen dan guru pamong bisa memberikan penilaian. Tentunya bukan nilai hadirnya ini yang dinilai ya, tentu diskusi yang tadi yang sudah dilaksanakan dengan guru pamong atau dengan dosennya ya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah menu PPL ini pastikan Bapak Ibu memperhatikan dari rekap nilainya Bapak Ibu ya. Di rekap nilai Bapak Ibu di sini ada PPL 1 sampai dengan PPL P5 PPRA. Jadi di PPL ini yang dinilai adalah diskusi. Ya, di PPL 1 di PPL ini adalah yang dinilai adalah pertama diskusi. Diskusi tadi itu yang dari review ya, Bapak Ibu klik hadir, setelah Zoom meetingnya Bapak Ibu klik hadir. Ya, di sini syarat kelulusannya. Kalau jika diskusinya kosong nanti pembaginya semakin menurun. Yang kedua adalah RPP. Pastikan Bapak Ibu harus RPP-nya diupload dan dinilai. Yang ketiga adalah video pembelajarannya. Yang keempat adalah PTK. Ini akan dibagi rata-rata sehingga jika rata-ratanya di bawah 70, Bapak Ibu tidak lulus. Jika rata-ratanya di atas 70, Bapak Ibu lulus. Begitu ya, apa perlu saya contohkan ke aplikasinya? Atau cukup saja ya Pak? Kaprodi, halo? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Karena di PPL 1 sampai dengan PPL 3 ini menunya hampir sama persis, tidak ada bedanya. Iya, iya. Begitu.
Mungkin nanti lebih jauhnya kita ditanya jawab. Demikian Pak Kaprodi, saya kembalikan Oke, ke Pak siap. Kaprodi. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Mungkin Pak Izal ya, ada yang mau dipertanyakan, silakan kita berikan kesempatan. Baik, bisa. Pada bagian mana yang belum jelas gitu kan? Oke, yang bisa raise hand ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Haswani Ansor ya. Bu Haswani silakan di unmute mikrofonnya. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja yang ingin saya tanyakan Pak Dokter terkait dengan PPL 2, praktek 5P2RA ini. Untuk madrasah yang masih menggunakan kurikulum 13, itu seperti apa praktek yang akan dilakukan nanti Pak Dokter? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait video sumber belajar yang mana video sumber belajar yang diwajibkan hanya satu. Yang ingin saya tanyakan, video sumber belajar di sini yang dimaksud ini yang bagaimana Pak Dokter? Apakah video yang kita siapkan untuk kemudian kita tampilkan di saat belajar, ataupun video praktek mengajar kita selama proses pembelajaran itu? Ya, saya pikir seperti itu, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, monggo Pak Kaprodi bisa ditanggapi. Ada Ya. 2 pertanyaan tadi. Ya, Bu Haswani ya. Nah, ini yang pertanyaan pertama kaitannya tentang P5 PPRA. Ini memang tuntutan sementara dari kegiatan PPL itu adalah implementasi P5 PPRA. Bagaimana dengan sekolah yang belum menerapkan? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, Bu ya, karena ini ada di RPP yang terakhir, di RPP 3. Masih ada waktu untuk kami diskusikan. Tetapi tadi kami sudah informasi Halo Pak Kaprodi, suaranya tidak terdengar. mewajibkan Bapak Ibu ya untuk pilihan RPP yang menggunakan modul ajar. Ya, di sini masih banyak yang belum Bapak Ibu ya. Masih banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka kan? Hanya beberapa sekolah yang sudah. Maka sama seperti pola yang kita peer teaching kemarin Bapak Ibu ya. Pola peer teaching itu kan banyak menggunakan pola RPP yang Bapak Ibu kemukakan di dalam proses pembelajarannya ya. Silakan itu yang Bapak Ibu upload. Nah, memang ada ketentuan komponen-komponen minimum di dalam RPP yang sudah disebutkan. Ada kegiatan pendahuluannya, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Beda dengan RPP yang sudah Bapak Ibu di Kurtilas itu ya, Kur 13 itu. Nah, nanti Bu Haswani kaitannya tentang P5 PPRA ini apakah nanti wajib diterapkan bagi sekolah yang belum? Nanti kita akan diskusikan. Ini juga kami masih ada meeting dengan teman-teman di Jakarta, tapi kami masih belum serius mengikuti ini ya, karena masih Zoom dengan Bapak Ibu. Yang terpenting dulu, kita eksekusi dulu di RPP 1 dan RPP 2. Ya Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu 8 hari pertama dan 8 hari kedua. Itu sudah 16 hari Bapak Ibu ya. Masih ada waktu kita untuk mendiskusikan implementasi proyek P5 PPRA. Ya. Oke, itu Bu Haswani. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua kaitannya dengan video sumber belajar. Tadi kami sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu akan membuat 3 video. Ya, 3 video yang akan Bapak Ibu edit menjadi durasi 15 menit maksimum. Tadi kan di presentasi sudah clear ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi penjelasan saya apa perlu saya share ulang? Tidak perlu ya. Jadi setiap PPL itu, setiap RPP Bapak Ibu membuat videonya. Nah, yang Bapak Ibu edit menjadi 15 menit itu disebut dengan video pembelajaran. Ingat,
video pembelajaran. Nah, video yang durasi waktunya agak panjang, itu menurut penjelasan tadi itu adalah itu yang kita sebut dengan video sumber belajar. Atau Bapak Ibu boleh membuat video sumber belajar yang lain. Sebagaimana yang Bapak Ibu sudah laksanakan pada kegiatan Lokakarya kemarin itu. Kan sudah kita Lokakarya membuat video sumber belajar ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar materi tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Silakan Bapak Ibu shooting sampai akhir, ya. Shooting sampai akhir. Misalnya Bapak Ibu shooting 45 menit misalnya ya. Nah, untuk dikirim di komponen pelaksanaan pembelajaran, maka Bapak Ibu kirim hanya 15 menit dari 45 menit itu. Dipotong-potong dia, mana bagian yang dianggap tidak penting, mana yang paling urgen diambil sehingga dia menjadi 15 menit dari 45. Itu 30 menitnya dibuang. Nah, yang 15 menit itulah disebut dengan video pembelajaran, Bu Aswani ya. Yang 15 menit itu yang kita anggap sebagai video pembelajaran atau video implementasi RPP 1 dan RPP 2. Nah, adapun video utuhnya itu bisa masuk dalam kategori video sumber belajar. Paham ya? Sehingga Bapak Ibu cukup 3 kali shooting selesai. Nah, 3 yang Bapak Ibu edit menjadi 15 menit itu yang dianggap sebagai video pembelajaran, video praktik pembelajaran. Oke, paham ya? Kemudian 1 yang utuh itu di antara 3 itu Bapak Ibu pilih saja. 1 di antara 3 itu yang panjang durasinya itu, yang belum diedit itu kita anggap sebagai video sumber belajar. Anda paham juga ini? Nah, itu yang belum diedit itu, yang durasi waktunya agak panjang, 30-40 menit itu, boleh kita anggap sebagai video sumber belajar. 1 di antara 3 itu. Kalau mau seperti itu boleh. Atau Bapak Ibu membuat video lainnya yang sejenis. Boleh. Sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan ketika kita membuat media pembelajaran kemarin. Ada video sumber belajar itu ya di LK5 ya kalau nggak salah. Di LK5 itu. Nah, boleh juga seperti itu. Tapi dengan tema yang sama. Pilih tema yang ada dalam RPP yang akan Bapak Ibu praktikkan itu. Jangan yang di luar itu, nanti tidak nyambung dia. Nah, begitu Bu Aswani ya. Nah, yang pertanyaan pertama tadi nanti kita akan sampaikan Bapak Ibu ya. Mengenai implementasi P5 PPRA itu. Apakah ini wajib atau tidak, karena tidak semua sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Itu dulu Pak Rizal. Oke Pak Kaprodi, terima kasih. Berikutnya Pak Edi Susanto ya. Bentar. Pak Edi Susanto, saya spotlight dulu. Silakan di unmute mikrofonnya Pak Edi. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini Pak, pola implementasi antara PPL dengan PTK tadi Pak. Mungkin baru sekarang dengar harus terintegrasi antara PPL itu RPP dalam PPL dengan terintegrasi dengan PTK. Karena memang kemarin kami sudah menyusun proposal PTK dan pola termasuk saya ini Pak Dokter, pola yang digunakan adalah pola terpisah dengan yang tidak terintegrasi dengan RPP maupun PPL. Nah, kami juga jika ingin merubah saat ini, artinya merubah secara utuh. Karena metode yang digunakan itu tidak cocok dengan metode yang digunakan pada PTK itu tidak cocok dengan materi yang sekarang yang dalam RPP. Ya, tidak pas untuk materi itu. Ya, nah, bagaimana dengan permasalahan seperti itu, Pak Dokter? Mohon solusinya. Terima kasih. Di kedua RPP-nya tidak bisa cocok dia, Pak? Tidak bisa, Pak.
karena di RPP 1 dengan RPP 2 itu materinya sama, Pak Dokter, cuman kan tujuan pembelajarannya yang berbeda. Karena memang tidak bisa Oke. dibahas dalam Apa satu apa RPP. yang diterapkan di PTK-nya Pak Edi? Apa yang diterapkan di PTK-nya? Penggunaan metode Brainstorm, pengolahan daya kritis. Materinya apa itu? Masa nggak bisa dia Pak? Materinya apa? Di Materi RPP ajarnya apa? Di RPP 1 itu terkait dengan membaca dan menulis. RPP 2-nya mengartikan dan menghafal. Oh iya, nggak connect dia. Ya, nggak connect. Oke. Pak Ya, terima Edi, kasih. Ya. iya. Pak Edi, kalau kasusnya seperti ini maka tidak ada masalah pola terpisah. Ya. Itu tadi kami sarankan agar memudahkan saja sebenarnya ya, memudahkan. Begitu PPL langsung praktik PTK ketika kita mengevaluasi PPL itu kan sudah PTK kita. Tetapi kalau dia pola terpisah maka Pak Edi juga harus mencari waktu lain selain PPL itu kan begitu resikonya Pak Edi. Kita PPL dengan tema tadi membaca misalnya kita belum menerapkan pada saat itu PTK belum, maka harus mencari waktu lagi untuk mengajar. Kalau Pak Edi siap itu tidak ada masalah, silakan mengambil pola terpisah. Kan konsekuensinya begitu jadinya Pak Edi kan. Selesai mengajar Bapak Edi harus mencari waktu lagi untuk bertemu dengan siswa untuk mengimplementasikan PTK-nya. Berarti bisa jadi tak ada tambahan sesi lagi. Kalau mau menggunakan pola terpisah. Kalau terpadu, maka begitu mengajar, yang kita mau teliti itu sudah ada di RPP itu. Itu yang lebih bagus. Ini menurut saya dari sisi waktu ya, kemudahan dari sisi waktu. Tapi kalau Pak Edi sanggup tidak ada masalah. Ya, silahkan gunakan pola terpisah. Tidak ada masalah Pak Edi. Ya, silahkan gunakan pola terpisah. Tapi dengan konsekuensi nanti Pak Edi menambah jam lagi untuk mengajar itu sesuai dengan apa yang sudah dirancang di dalam proposal PPK-nya. Paham Pak Edi kan? Baik, Halo Pak Edi paham ya? Ya. Baik, Semoga sudah dia cukup paham. ya Pak Edi ya. Baik. Oke. Masih kita lanjutkan Pak Kaprodi? Berapa pertanyaan lagi? Jam berapa ini? 9:30 ini. 9:30. Mungkin beberapa 1-2 orang lagi lah. 1-2 orang ya. Pak Jumasre ya, Jumasre. Mana Pak Jumasre? Silakan di unmute mikrofonnya Pak Jumasre. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang saya mau tanyakan sama dengan Pak Edi Susanto tadi terkait dengan PTK yang akan kita buat, karena pada dasarnya kemarin kita sudah sampai bab 3 atau proposal, kemudian keterkaitannya dengan RPP tadi sudah dijawab ketika tidak ada korelasi antara PTK yang kita angkat dengan RPP, jadi kita harus bisa dikatakan kayak tadi itu kan buat pembelajaran baru. Mungkin diperjelas Pak, apakah ketika kita tambah jam pembelajaran kayak tadi itu, apakah kita videokan ataukah cukup dengan RPP yang sudah gitu? Oke. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Jumarse. Nah, untuk kegiatan yang wajib divideokan itu adalah kegiatan PPL-nya. Kegiatan PPL-nya. Adapun Bapak Jumarse nanti melaksanakan PTK dengan mengundang siswa lagi dalam proses pembelajaran, maka tidak perlu direkam lagi. Cukup foto-foto sebagai bukti dokumen untuk pelaksanaan PTK larinya ya, bukan kepada pelaksanaan PPL. Nah, yang wajib untuk PPL itu cukup pada yang wajib videonya itu hanya pada implementasi RPP-nya saja, nah, bukan pada implementasi PTK. Kalau itu modelnya model terpisah. Gitu Pak Jumarse ya? Ya, Saya rasa jelas itu. Terima kasih Pak. Ya. Cukup ya Pak Jumarse. Baik, berikutnya Pak Samsin Nur ya.
Silakan di unmute mikrofonnya Pak Samsinur. Ya, terima kasih Pak. Saya juga ingin menanyakan tentang PTKA. Di PTKA kan sudah direncanakan terdiri dari 2 siklus. Sedangkan Siklus. tadi dalam PPL itu ketika terintegrasi hanya 1 pertemuan. Apakah nanti hasil dari PTKA ini kami saja yang kreasikan hasilnya, seolah-olah bahwasanya semua siklus sudah berjalan, ataukah memang semua kan 2 siklus itu terdiri dari beberapa pertemuan, Pak. Apakah nanti hasilnya bisa dikondisikan anak-anak kerja saja, misalnya lembar LK-nya untuk menyesuaikan dengan PTK kita, atau memang harus diterapkan sesuai prosedur penyusunan PTK, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Kaprodi. Ya, Pak Samsir ya. Jadi untuk siklus ini kan kita tidak bisa paksakan ya. Apakah harus 2 siklus, apa harus 3 siklus sesuai dengan ketuntasannya. Ya, kalau dia tuntas di 2 siklus, maka cukup dia berada di 2 siklus saja. Nah, kemudian kapan diimplementasikan jika dia berjalan lebih dari 1 siklus? Nah, perlu diketahui bahwa implementasi RPP 1 itu kan berjalan 6 hari, Pak. 6 hari. Nah, misalnya Bapak mengajar di hari kedua, itu sudah ketemu kita hasilnya di hari kedua. Itu anggap sebagai implementasi siklus 1. Ya. Kemudian bisa jadi Bapak lanjutkan nanti dengan RPP yang sama tadi itu pada hari ketiga, tidak ada masalah, dijeda di kedua. Atau mau langsung di hari ketiga, 4, dan seterusnya, masih ada waktu ke hari ke-6. Jadi boleh jadi di hari ketiga, 4 itu jadwal untuk editing videonya kan cukup sehari saja, jangan ambil 2 hari. Sisihkan waktu untuk membuat siklus di situ ya, siklus keduanya. Masih ada waktu Pak Samsir ya, karena memang implementasi setiap RPP itu kan diskenariokan dalam LMS itu 6 hari. Kalau mau 2 siklus kan cukup gitu ya. Kalaupun dia tidak tuntas-tuntas sampai sekian siklus kan nanti bisa diatur saja. Kalau sampai 3 siklus tidak selesai itu ada masalah kayaknya itu. Biasanya di maksimum 3 siklus kan selesai PTK itu. 2 siklus saja sudah selesai dia Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Sehingga dia tidak menuju ke RPP 2, cukup selesaikan di RPP 1 saja. Dalam durasi waktu yang 6 hari itu insya Allah bisa menyelesaikan 2 siklus. Nah gitu Pak. Oke. Baik, demikian Pak Samsinur. Satu lagi mungkin Pak Kaprodi ya? Oke, siap. Yang terakhir dari ibu-ibu ini. Ibu Ana Mumayyizah ya. Silakan di unmute mikrofonnya Bu Ana. Mari Bu Ana. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bapak, saya masih mau bertanya masalah PTK. Mungkin tadi sudah ditanyakan sama salah satu penanya, untuk ketika kita kemarin sudah mengupload antara proposal PTK sama RPP yang kita gunakan itu kan kemarin ada beda Bapak, beda. Nah, ketika kita mau membuat PTK-nya di RPP yang sudah kita pakai untuk fit teaching itu, apakah kita perlu mengupload ulang proposal PTK-nya yang kemarin itu? Atau langsung saja kita ganti? Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak. Saja. Ya. Nah, langsung Pak Jan. Oke, Tafadhol saya. Ya. Proposal yang sudah Bapak Ibu upload di Lokakarya kemarin, kemudian jika ada perubahan skenario berdasarkan hasil informasi kita, kemudian Bapak Ibu ingin menyesuaikan dengan RPP-nya, maka proposal tidak perlu diupload, tidak perlu. Karena tuntutan di PPL itu laporan langsung dia, sehingga yang akan dinilai kan tugas akhirnya Bapak Ibu ya, tugas akhir dari laporan itu. Proposal sudah berakhir ya, tidak perlu kita cek lagi proposal, tetapi ini kan menjadi tugas tambahan jadinya Bu ya, Bu Ana, untuk membuat proposal yang sesuai dengan implementasi RPP-nya. Mana yang lebih mudah Bu Ana?
Oke. merubah skenario di RPP atau merubah proposal PTK, mana yang lebih mudah? Oke. Mana yang lebih Terima mudah, kasih. Pak? Nah, itu aja itu pilihan kan? Oke, Kalau oke. memang Oke, merubah Bapak. proposal itu dianggap mudah, ya enggak apa-apa dirubah, sesuaikan saja. Misalnya meneliti aspek metode pembelajarannya, maka apa yang mau diteliti itu harus tercermin di dalam RPP-nya. Sehingga sekaligus kita PPL, sekaligus kita melaksanakan PTK. Jadi pada saat yang sama itu yang kita sebut dengan integrasi. Kalau Pak Pak Samsir tadi ya, siapa yang bertanya tadi Pak Jumate ya? Oh Pak Edi tadi, Pak Edi, itu pola terpisah juga tidak ada masalah, silakan saja. Asal nanti pintar-pintar mengatur waktu, kapan harus saya ber-PPL, kapan harus saya ber-PTK. Karena butuh juga waktu di luar PPL itu untuk kita implementasikan PTK-nya ya. Kalau Bu Ana tadi kalau mau dirubah ya tidak ada masalah, tidak perlu diupload lagi proposalnya Bu, cukup laporan aja. Toh juga laporan itu kan memuat isinya termasuk di dalamnya proposal. Proposal. Oke, itu Bu Ana ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Oke, berarti itu pertanyaan terakhir ya, Pak Kaprodi ya. Siap. Mungkin satu lagi mungkin Pak Kaprodi, apa perlu juga satu video yang durasinya 45 menit untuk UKIN biasanya, mungkin kadang ada Betul. iya betul. Mungkin salah satu dari RPP yang 3 ya. itu persiapan untuk UKIN ya, karena UKIN itu syaratnya harus 45 menit Pak. 45 menit. Siapa tahu nanti pas UKIN mungkin ada musibah ya, waliyauzubillah ya, kita dapat musibah ya, mungkin nggak bisa merekam pas UKIN, bisa menggunakan video gitu Pak. Yang sekarang. Iya gitu Pak Kaprodi ya. Pak Izan, antisipasi. Jadi begini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu men-shooting video kan dalam durasi waktu 45 menit ini sebelum diedit. Ya. RPP 1 Bapak Ibu mengajar di shooting tentu tidak 15 menit, shootingannya itu disyutingkan sampai 45 menit itu. Nah, biarkan shootingan asli itu jangan dibuang. Shootingan aslinya jangan dibuang. Ya. Yang Bapak Ibu edit, yang Bapak Ibu cut potong-potong menjadi 15 menit itulah yang Bapak Ibu kirim di video praktek pembelajaran. Video aslinya, ya, video asli yang 3 yang Bapak Ibu buat, satu diantaranya dianggap sebagai video sumber belajar. Nah, gitu. Itu yang Bapak Ibu kirim di LMS untuk sumber belajarnya. Nah, sisanya video yang tadi itu disimpan baik-baik. Ya. Di laptopnya disimpan baik-baik, bila perlu diunggah di YouTube Pak Izal ya. Nah, nanti tinggal begitu UKIN di praktek pembelajaran UKIN ternyata Bapak Ibu ada musibah, tidak bisa shooting video, tidak bisa membuat video pembelajaran, maka ini yang Bapak Ibu sudah save di komputer tadi itu yang Bapak Ibu kirim di UKIN besok. Kita anggap tidak ada masalah lah daripada tidak ada videonya Bapak Ibu ya. Memang tuntutannya harus membuat video baru, tetapi kalau pada saat itu ada masalah, Bapak Ibu sakit misalnya ya, atau sekolah mungkin banjiran macam-macam ya, nauzubillah, tetapi kita sudah punya persiapan. Video yang sekarang ini sudah tersimpan rapi di laptop Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu kirim besok. Nah, tinggal nanti diedit bagian depannya saja Pak Rizal ya. Peserta UKIN gitu ya. Peserta UKIN. Nanti tinggal diedit halaman-halaman depannya. Untuk antisipasi itu, Betul Pak Ijal itu diingatkan. Ya, karena ada pengalaman UKIN beberapa kali UKIN ada saja 1 atau 2 orang yang memang kita tidak inginkan ya, tapi kena juga begitu Pak. Ya betul ya. Betul Pak. Bagus, silakan. Nah, ya mungkin videonya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin demikian ya Pak ya. Atau kita ini dulu. Ya. Kita foto bareng untuk laporan Bapak Ibu. Foto bareng dulu. Silahkan mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kami akan menjepret ya untuk laporan ya. Untuk laporan sebentar ini saya. Hidupkan videonya semua. Ya, silakan dihidupkan videonya Bapak Ibu. Saya akan screenshot untuk halaman pertama. Silakan senyum menghadap kamera Bapak Ibu. 1, 2, senyum. 3. Jadi senyum saja semua ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nggak tahu di halaman berapa begitu ya. Ya, halaman 1 sudah, ya, lalu halaman 2. Senyum Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan ke grup. 1, 2, 3.
Oke. Ya, untuk halaman ketiga, senyum saja dari awal sampai akhir, Bu ya. Ini 10 halaman, Bu. Iya, ada 10 Ya. halaman. Nanti kami akan share. Ini udah senyum-senyum luar biasa. 1 halaman 4, 1, 2, 3. Senyum lulus semua ini, senyum lulus ini. Amin. Halaman 5, 1, 2, 3. Halaman 6 ya, halaman 6 Bapak Ibu. Senyum aja dulu, Iya. saya nggak tahu Ibu di halaman keberapa ya. Oke, halaman 6 sudah. Lalu halaman 7, kering ini giginya dari tadi senyum. Iya. Halaman 7. Ini. Oke, Halaman hebat semua ini ikut ke-8 semua ya. sampai Halaman halaman ke-8, Masya Allah. Halaman semua ke-8. ikut videonya ini. Nah, Lalu halaman 9 ini ke-9 banyak ya. yang, Halaman ke-9. ini banyak yang Ya, video ini nggak lagi hidup ini tidur. halaman 9 ini. Ini Yang Bang lagi tidur halaman uzur 9 sepertinya, ini. betul. Ada yang di atas pohon, mungkin halaman 9 nih, Pak. Ya, halaman Ya, 10 ya, ini lagi di jalan mungkin, Pak. halaman 10 Iya, lagi oke. di jalan banyak ini. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Mau ditutup Pak Kaprodi, silahkan. Oke, siap. Sebentar. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, alhamdulillah pembekalan PPL kita sudah selesai. Maka pesan saya Bapak Ibu ya, tetap semangat, jaga kekompakan, jangan gara-gara banyak tugas ini justru Bapak Ibu kendor. Tetap semangatnya dibangkitkan. Tadi pesannya Pak Rektor seperti itu, termasuk Pak Direktur sudah menyampaikan pesan kepada kita, bangun semangat ya. Maka untuk mencapai kesuksesan sebagaimana pesan beliau tadi adalah perlu ketekunan ya, perlu keseriusan. Hanya dengan jalan itu kita bisa meraih kesuksesan terutama di PPG. Bapak Ibu, segala rintangan silahkan kita hadapi ya. Jangan memble ya. Apalagi dengan kendala mati lampu, sinyal dan seterusnya, ada berbagai upaya yang kita harus lakukan, terutama mendekati masa-masa injury time ketika UP itu ya, harus diupayakan secara maksimal. Bila perlu Bapak Ibu harus hijrah, cari tempat yang paling nyaman, paling aman untuk sinyal dan listriknya. Tinggalkan kampung halaman untuk beberapa hari, minta ke kota ya, di situ ada keluarga, ada sahabat, sehingga Bapak Ibu ini bisa sukses menghadapi UP. Kalau tidak dengan cara begitu, maka salah satu faktor yang paling mengganggu mahasiswa di kelulusan itu adalah jaringan ya, termasuk juga perangkat yang kita gunakan. Nah, itu pesan saya Bapak Ibu, tetap semangat dan mudah-mudahan kita tetap sehat semua, dan yang terpenting adalah satu kata buat kita semua adalah apa? Slogan kita pertama dulu apa Bapak Ibu? 1 kali UP ya. Cukup UP 1 kali. Tidak ada yang kedua, cukup 1 kali Bapak Ibu lulus. Itu tanamkan komitmen bersama Bapak Ibu ya. Sehingga nanti Amin. 259 mahasiswa ini bisa hadir di Mataram untuk pengukuhan. Itu harapan kita Pak Rizal ya. Pengukuhan ya. Cukup sekali Pak. 100 orang guru madrasah hadir pengukuhan. 159 guru PAI hadir di Mataram untuk pengukuhan. Itu betapa bahagianya Bapak Ibu ya. Maka sekarang silahkan modulnya dibuka terus ya. Malam-malam nanti kita akan diskusi dengan Bapak Ibu. Kita jadwalkan untuk pembahasan kisi-kisi dan membuka kembali modul yang sudah ada. Itu nasihat dari saya. Silahkan kita mulai besok pagi Bapak Ibu ya. Tetap komitmen, sehat selalu. Dan kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Nanti absen saya share juga di grup WA. Demikian karena sudah larut malam kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Saya end chat ya. Chat apa namanya? Saya end meeting ya Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.